Halo, selamat malam anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Fani. Hari ini Bu Fani atau malam hari ini Bu Fani akan memberi pembahasan tentang tugas matematika yang kemarin, materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, Bu Fani melihat dari beberapa jawaban dari anak-anak sekalian masih banyak yang bingung dan masih banyak yang bertanya-tanya sama Bu Fani, Bu ini bagaimana? Oke, sekarang Bu Fani akan membahas satu persatu soal yang diberikan oleh Bu Fani. Begitu ya anak-anak. Nah, kemarin ada soal seperti ini. Bandingkan pecahan berikut ini dengan memberi tanda, ini artinya lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Oke. Yang A, 4/7 dengan 2/7. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Dalam pecahan, apabila salah satu pecahan dengan pecahan yang lain memiliki penyebut yang sama, kita lihat pembilangnya saja, karena otomatis langsung bisa ditambahkan, dikurangkan, atau bahkan langsung kita diurutkan dengan melihat pembilangnya. Nah, 4 dengan 2 besar mana? Besar 4. Ingat, yang besar itu yang dicaplok atau yang dimakan. Yang kecil itu yang dikasih cucuk. Ini cucuk. Nah, yang sini itu yang besar. Ini yang kecil. Gitu. Oke. Sip. Nah, yang B. Penyebutnya sama. Nah, kebetulan pembilangnya juga sama. Berarti sama dengan yang C. Nah, ini juga penyebutnya sama. Tinggal kita lihat pembilangnya. 10 dengan 14. Besar yang mana? Besar 14, Bu. Oke, berarti yang dimakan itu yang 14/15. Lanjut. Kemudian yang D. Nah, yang D itu 12/20, 10 dengan 20. Nah, kita lihat pembilangnya, besar yang 12 berarti jawabannya. Nah, ini. Kemudian yang E. 15/23, 18/23. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Besar yang mana? 15 dan 18. Besar 18, Bu. Berarti yang dimakan yang 18. Kemudian ini. Sama, 21 dan 17. Besar yang mana? 21, Bu. Nah, betul. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita menjumpai soal yang berbeda penyebutnya. Bu, kalau membandingkan, terus gimana dong, Bu? Penyebutnya kan beda. Oke, Bu Fani kan sudah menjelaskan materi awal dengan perkalian silang. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. 3 dikali 6, hasilnya di sebelah kiri. Nah, 18. 4 dikali 2, hasilnya sebelah kanan. Jangan kebalik ya, anak-anak. 3 kali 6 hasilnya sebelah kiri, 4 kali 2 hasilnya sebelah kanan. Tinggal dilihat saja 18 dengan 8 besar yang mana? Besar yang 8, Bu. Nah, 18 tadi punyanya siapa? 3/4. Berarti yang dimakan 3/4. Lanjut. Yang H. 4/7, 8/14. Kita perkalian silang. 4/7, 8/14. Perkalian silangnya, nah 4 kali 14 hasilnya sebelah kiri, 7 kali 8 hasilnya sebelah kanan. Nah 56 sama 56 sama. Ingat, kalau sama berarti simbolnya sama dengan. Oke, kita lihat yang I. Yang I juga sama. Penyebutnya kan beda. Kita perkalikan silang dulu. Nah 4 kali 10 hasilnya 40. 5 kali 8 hasilnya 40. Sama lagi. Tidak apa-apa, berarti simbolnya sama dengan. Kemudian yang C. Ada soal nih, 8/12
3/4. Ayo coba perkalian silangnya bagaimana? Ya, 3/4. 8/12 dengan 3/4. 8 kali 4 hasilnya ditaruh sebelah kiri. Berapa? 24. 12 kali 3 hasilnya taruh sebelah kanan. Berapa? 36. Nah, 24 sama 36 besar yang mana? 36. 36 itu punyanya siapa? 3/4. Berarti simbolnya yang dimakan 3/4. Aki, yang K. Ada 2/3 dengan 3/12. Nah, 2 kali 12 hasilnya di sebelah kiri 24. 3 kali 3 9. Besar yang mana? 24 dengan yang 9. Besar 24, Bu. Berarti yang dimakan punya 24 tadi berapa pecahnya? 2/3. Oke. Kemudian yang L. 7/8 dengan 2/4. Kita samakan penyebutnya dengan perkalian silang. 7 kali 4 hasilnya berapa? 28 ditaruh sebelah kiri. 8 dikali 2 berapa? Oh salah ya, maaf ya anak-anak ya. Ini hasilnya 16 harusnya. 28 dengan 16 besar yang mana? Besar yang 28, Bu. Nah, berarti yang dimakan punya 28, 7/8. Oke. Kemudian soal yang nomor 3 ya kemarin ya. Tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan. Oke, soalnya yang pertama ada 3/6, 1/6, dan 4/6. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama ya anak-anak ya. Tinggal gampang aja nanti mengurutkannya, tapi harus menggunakan garis bilangan. Oke. Nah, yang di sebelah mana sih? Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti 1/6 di mana ya? Nah, di sini. Kemudian 3/6 di sini. 4/6 di sini. Ingat konsepnya. Semakin ke kanan, berarti nilainya semakin besar. Kalau ke kiri, nilainya semakin kecil. Kita lihat. 1/6 dengan 3/6 besar mana? 3/6. Maka 3/6 terletak di sebelah kanannya 1/6. Beda lagi kalau misalnya 3/6 dengan 4/6. Kecil yang mana? 3/6. Makanya 3/6 berada di sebelah kiri 4/6. Begitu. Kemudian yang B, sama, penyebutnya sudah sama. Tinggal langsung kita masukkan ke garis bilangan. Nah, 1/8 di sini, 4/8 di sini, 7/8 di sini. Oke. Sudah jelas ya anak-anak ya, yang bagian ini ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke yang beda penyebut. Otomatis kita samakan dulu. Nah, yang 3/4, 1/2, sama 2/8. Cara menyamakan penyebutnya. Carilah angka di mana angka tersebut bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 8. Nah, lihat saja angka sekitar ini. Misalnya angka 8. 8 bisa dibagi 4 nggak sih? Bisa. 8 bisa dibagi 2 nggak sih? Bisa. 8 dibagi 8 sangat bisa. Berarti angkanya pakai angka yang 8. Nah, 3/4 disamakan penyebutnya ke 8. Nah, 4 dikali berapa hasilnya 8? 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Maka ketemunya 6/8. Kemudian yang 1/2. Penyebutnya dijadikan 8. Nah, 2 dikali berapa sih hasilnya 8? Dikali 4, kalikan 4, Bu. Oh, berarti atas juga dikalikan 4. Nah, 1 kali 4, 4. Nah, 2/8 tidak usah diubah karena memang sudah per 8. Jadi langsung kita masukkan ke garis bilangan. Nah, ingat ya, 6/8 itu punyanya 3/4. 4/8 itu punyanya 1/2. Nah, kita pakainya yang tetap yang angka yang ini ya, anak-anak ya. Oke, kita lihat 2/8 punya di sebelah sini. Ya. 1/2, ya 1/2 karena tadi nilainya 4/8. Kemudian 3/4 paling banyak sendiri. Nah, 1/2 tadi kan nilainya 4/8. Habis 2/8 berarti 4/8. Betul kan anak-anak ya? Kemudian habis itu 3/4 nilainya 6/8. Betul. Kemudian yang D juga seperti itu. Beda penyebutnya kita samakan dulu. Cari angka yang kira-kira bisa dibagi 4, 16 atau 8. Fani memakai penyebutnya
16. Karena lebih mudah dan bisa dipakai untuk semua angka yang ada di sini. Baik 4, 16 maupun 8. Seperempat penyebutnya jadikan 16. Berarti dikali 4. Berarti harusnya juga dikali 4. Ketemu 4 per 16. Nah, 8 per 16-nya tetap karena sudah per 16. Kemudian 6 per 8. Dijadikan per 16 menyebutnya. Dikali berapa? Dikali 2, Bu. Berarti atas juga dikali 2. 12 per 16. Ingat, 12 per 16 ini nilainya 6 per 8. 4 per 16 ini nilainya 1 per 4. Kita pakainya angkanya tetap yang ini ya, Nana ya. Kita masukkan garis bilangan. Oke. Sip, 1 per 4 di sebelah sini. Karena nilainya 4 per 16. 8 per 16. Karena ya nilainya juga 8 per 16. Lebih besar daripada 4 per 16. Kemudian 6 per 8, nilainya 12 per 16 karena lebih besar dari 8 per 16. Begitu. Oke anak-anak. Nah, begitu penjelasan dari Bu Fani. Apakah anak-anak sudah paham? Semoga sudah paham semuanya ya anak-anak ya. Karena kita ini serba virtual, jadi semua serba video. Atau enggak nanti bisa chat Bu Fani secara pribadi. Nanti Bu Fani akan video pengerjaan dari Bu Fani kalau masih bingung dengan cara ini. Begitu, terima kasih anak-anak. Selamat malam, tetap semangat, jaga kesehatan, berkah dalam. Dadah.